Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, kita ketemu kembali di perkuliahan praktikum CAT hari ini. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Dan materi hari ini kita akan belajar membuat gambar teknik ya, fokus ke pembuatan proyeksi. Di sini ada contoh ya pembuatan gambar proyeksi. Ini seperti ini. Di sini hanya ada dua view ya, tampak depan dan tampak atas. Jadi kita akan belajar membuat eh, gambar proyeksi ya. Jadi nanti kita lengkapi bukan hanya tampak depan dan tampak atas, tapi nanti akan kita tambahkan juga dengan tampak samping. Ya, jadi kita akan mulai bagaimana cara membuat gambar untuk model forecast bracket ya. Oke, seperti biasa kita aktifkan software AutoCAD-nya. Jadi oke, setelah open nanti kita tinggal mengaktifkan template. Kita klik di toolbar new, lalu seperti biasa kita pilih template yang khusus untuk Unsada. Kita pilih di sini yang UDP A4V ya untuk template vertikal. Di pelajaran minggu kemarin kita belajar untuk menyimpan ya template yang sudah saya upload melalui Google Classroom ya untuk dijadikan template default di software AutoCAD-nya masing-masing. Ya, kita udah belajar kemarin ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan dan mempergunakan template yang sudah di copy tersebut untuk belajar ya perkuliahan praktikum CAD kita hari ini. Oke, seperti biasa ya. Di sini kita cek dulu ya. Kita bisa memilih dari dua view ini mana yang mau kita jadikan gambar yang pertama kita munculkan. Ya, di sini untuk gambar yang bawah ini bisa kita anggap sebagai tampak depan, ini bisa kita anggap sebagai tampak atas. Nanti akan kita tambahkan lagi nih satu tampak samping. Walaupun di gambar referensinya hanya ada dua view, tapi di pelajaran ini kita lengkapi sampai ada 3 view. Ya. Pertama-tama kita bisa memilih ini ya tampak yang bawah ini kita jadikan sebagai tampak depan. Ya. Walaupun di sini sebenarnya ada informasi ini garis potong ya, ini bisa tampak depan ini bisa difungsikan sebagai induk view atau tampak depannya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa juga menggunakan view yang bawah ini bisa kita jadikan sebagai induk view ataupun tampak depan. Oke, jadi kita sepakati dulu ya, kita akan menggunakan gambar yang bawah ini sebagai tampak depan. Pertama-tama kita lihat dulu ukurannya ya. Ukuran dan yang paling krusial di sini kita lihat simbol proyeksinya. Ada yang masih ingat di simbol proyeksi apa ini? Ada yang masih Amerika ingat? Pak. Apa? Amerika Pak. Proyeksi Amerika. Ya, benar. Iya. Ingat ya, kalau untuk proyeksi Amerika, tampak sampingnya berada di sebelah kanan. Kalau proyeksi Eropa, ini justru berada di sebelah kiri. Oke ya, kita mulai di sini, kita lihat. Karena kita sepakat menggunakan view yang bawah ini sebagai tampak depan, kita lihat dulu di sini, referensi untuk dimensinya berapa aja. Ya, dari sini ke senternya 20, kemudian dari sini center ke center lagi ini 82 ya. Sambil di sini kita lihat di sini kan ada radiusnya 22. Kalau radius 22 berarti diameternya berapa? Kalau radius 22 berarti diameternya berapa? 44 Pak. Iya, benar. Ya, jadi lihat pada saat membuat gambar pastikan kita cek dulu dimensinya ya. Oke, kita mulai. Ya, kita akan mulai di sini. Pertama-tama kita akan mengaktifkan toolbar line, kita klik, kemudian tentukan titik awal. Titik awal ya, boleh kita tidak tempatkan di titik koordinat 0,0. Berarti bisa kita setting koordinatnya, misalnya di sumbu X-nya 50, kemudian koma, di sumbu Y-nya juga 50. Kemudian enter. Oke.
Kita lihat di sini. Kemudian kita cek tadi dimensinya. Dari ujung ke center 20, kemudian dari center ke center 82, kemudian 82 ditambah lagi 22. Ya. Jadi kita jumlah 20 ditambah 82 berapa? 102 kan? 102 ditambah 22 berarti 124. Oke, di sini kita masukkan ya. Lihat di sini. Kan ada angka yang berubah itu. Kita ketik di sini 124. Enter. Klik kanan, enter untuk keluar. Berikutnya, kita lihat nih jaraknya. Dari sini ke sini 16, lalu dari sini ke sini 20, dari sini ke sini lagi ada 20, dari sini ke sini, atau dari bawah ke sini totalnya 52. Ya, bisa kita buat dulu ya, misalnya kita offset pertama yang paling tinggi aja dulu, misalnya 52. Ya, kita offset di sini. Masukkan jarak offsetnya 52, enter. Pilih garis ini, lalu arahkan ke atas. Oke, klik kanan untuk keluar dari offset, lalu klik kanan lagi. Kemudian klik repeat arm offset untuk mengulang kembali proses offset. Sekarang kita cek di sini yang 16 ya. Kita masukkan jarak offsetnya 16. Klik, arahkan ke atas, lalu klik kanan lagi untuk keluar. Klik kanan lagi untuk mengaktifkan kembali perintah offset dengan mengklik kiri repeat arm offset. Kemudian masukkan jarak offsetnya sekarang 20 ya. Jarak offset sekarang 20. Lalu enter. Klik garis bawah, arahkan ke atas. Berikutnya, ya jarak dari yang offset 16 tadi sampai ke atas ini kan 20. Ya, kita klik kanan lagi, keluar dari offset, lalu klik kanan lagi, kemudian klik kiri untuk mengulang kembali perintah offset. Kita masukkan di sini jarak offsetnya berikutnya 20. 20 ya. Enter. Nah, kita pilih yang tadi pertama offset 16 tadi, ini klik arahkan ke atas. Sudah, kita klik kanan, keluar dari offset. Berikutnya kita akan membuat pertama garis bantu ya. Garis bantu yang samping dulu. Samping-samping ini kita buat garis bantunya. Klik lagi line. Tentukan titik awalnya di sini. Arahkan ke sini. Kemudian klik kanan, lalu klik enter untuk keluar dari line. Kemudian klik kanan lagi, lalu klik repeat line untuk mengulang perintah line ya, karena belum ada perintah baru setelah perintah line yang kita pergunakan tadi. Oke, kita buat nih garis bantu seperti ini. Berikutnya kita akan offset ya. Akan kita offset. Pertama, jarak dari kiri ini ke center ini kan 20. Lalu dari kanan ke center ini kan 22. Oke, di sini kita offset dulu. Pertama yang offset 20 ya. Oke, di sini kita masukkan ini 20. Oke. Klik kanan. Lalu klik kanan lagi, lalu klik repeat offset. Di sini masukkan 22 tadi. 22. Enter. Klik yang kanan. Arahkan dia ke kiri. Ini untuk membuat garis bantu dulu. Berikutnya, di sini dari center ke sini kan 38. Ya. Lalu dari sini ke sini ada 13. Kita buat dulu offset 38. Klik 38. Karena garis ini referensi garis tengah ya. Garis sumbu ini klik kanan sini 38. Klik kanan, keluar. Klik kanan lagi lalu klik repeat arm offset. Ini kita akan offset lagi, di sini dia ada 13 ya. Masukkan jarak offsetnya 13. Arahkan dia ke berikutnya kita akan menghapus atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu. Bagian-bagian yang tidak perlu itu kita lihat di sini. Di sini kan ada batasnya, di sini area ini hilang ya. Berarti kita klik di trim. Tentukan area batas dulu. Area batas potongnya di sini. Di kanan. Lalu kita potong bagian yang tidak perlu. Ya. Berikutnya ya. Ini ada bagian yang nggak perlu kan di sini dengan batasnya ini. Kita klik trim lagi. Tentukan batas potongnya. Ini dan ini. Lalu klik kanan. Kita potong bagian-bagian yang tidak perlu. Ya. Seperti ini satu.
lalu 2, 3, 4, ini garis tengah ya, nggak usah, ini 5, kemudian ini 6. Nah, sebenarnya ini ada tengah, ini harus kita potong, cuma tadi kita belum garis batasnya belum kita pilih tadi. Kita keluar dulu, klik kanan, bentar. Lalu klik kanan lagi, kita pilih trim lagi. Nah, tentukan sekarang batasnya ini 1, 2. Kanan, kita potong ini bagian ini. Sedangkan ini kan tadi garis tengah ya, referensi garis sumbu. Ini juga referensi garis sumbu, jadi tidak kita potong. Ya, tinggal nanti kita akan menambahkan ada garis referensi lagi di sini. Di sini kan ada garis referensi untuk lubang, di mana lubangnya di sini kan diameternya 22. Di sini jarak celahnya ini berarti diameternya 16. 16 berarti radiusnya 8. Jadi kita akan offset dari sini ke sini 8 mili. Kalau di sini kita offset dari sini ke sini karena diameternya 22. Berarti offset ke kanan 11, offset ke kiri 11. Kita mulai dulu dengan mengoffset bagian lubang yang ataupun ini ya untuk area slot yang sebelah kiri. Yang mana di sini radiusnya 8 ya, kita akan offset dari sini ke sini dengan jarak 8 mili. Kita klik lagi di toolbar offset, masukkan nilai offsetnya 8, arahkan dia ke sini. Tuh. Kemudian kita keluar dari area dari perintah offset, klik kanan lagi, lalu klik repeat and offset. Sekarang kita akan mengoffset bagian yang lubang ya. Tadi karena lubangnya diameternya 22, berarti radiusnya 11. Masukkan di sini offsetnya 11, enter. Lalu klik garis ini, arahkan ke kanan. Lalu klik lagi garis ini, arahkan ke kiri. Oke. Berikutnya, ya, kita akan memotong lagi bagian-bagian yang tidak perlu ya. Nah, yang nggak perlunya kan ini sama ini kan nggak perlu. Jadi kita klik trim lagi, tentukan batas potongnya ini 1, 2, klik kanan, lalu potong 1, 2. Oke. Kemudian di sini ini kan garis putus-putus ya. Kita pilih nih 3 garis-garis yang nanti akan kita jadikan putus-putus. Kita pilih. Ini. Lalu layernya kita ganti di sini, pilih ke AM3. Ya, lihat. Sini udah garis putus-putus. Berikutnya untuk garis sumbu, ini bisa kita klik di sini. Lalu kita pilih referensinya ini 1, 2. Kemudian klik kanan lagi, lalu klik repeat arms and line. 1, 2. Kemudian garis yang continuousnya tadi ya kita pilih ya. Ini kita delete ya. Supaya tidak tumpang tindih dengan garis sumbu. Berikutnya juga kita pilih. Tapi jangan pilih semuanya ya, nanti garis center lainnya malah kepilih. Jadi cukup kita pilih hanya garis yang continuous tadi yang kita pergunakan sebagai referensi untuk membuat garis sumbu. Oke ya, kita lihat di sini. Berarti untuk gambar tampak depan udah oke. Berikutnya kita akan membuat gambar tampak atas sekarang. Untuk membuat gambar tampak atas, kita buat dulu referensinya. Pertama kita offset, kan kita buat jarak di antara tampak depan dan tampak atas. Misalnya jaraknya kita buat di sini 30. Enter. Kita coba offset. Oh, ini terlalu dekat. Kita ulang, klik kanan, repeat offset lagi, misalnya 80. Ini juga terlalu jauh ya. Coba kita ulang lagi, repeat offset, masukkan 50. Oke, cukup dulu segini ya. Nanti kalau dia terlalu rapat bisa kita perpanjang. Kemudian kita coba buat di sini kita akan offset ya, karena tadi di sini radiusnya kan 22, berarti diameternya kan 44. Kita akan coba offset dulu ya, jaraknya 44. Ini ke sini. Kemudian kita akan coba buat garis bantu ya. Kita coba dulu buat garis ini untuk
batas extend, lalu kita klik toolbar extend ya, kelompok dari toolbar trim, klik, tentukan batas extendnya, lalu klik kanan, lalu klik garis yang mau diperpanjang. Oke. Berikutnya kita klik kanan lagi, lalu pilih repeat extend. Ini tentukan batas extendnya, lalu klik kanan, lalu pilih dua garis yang akan kita perpanjang. Klik kanan lagi, enter. Kemudian klik kanan lagi, kita pilih lagi repeat extend. Kemudian kita klik ini batas extendnya, lalu klik kanan. Kemudian klik garis ini ya, untuk mendapatkan perpanjangan garis ya untuk extendnya. Kemudian kita tinggal trim garis-garis yang tidak perlu. Ya, ditentukan area batas potongnya. Klik kanan, lalu klik ini potong, lalu potong ini, klik kanan, enter. Nah, tinggal satu ini tinggal kita delete aja. Pilih delete. Oke. Lihat ya, di sini kita akan buat dulu beberapa garis referensi ya. Pertama, di sini kan untuk menentukan titik pusat, dia kan radiusnya 22, berarti kita offset. Ini bisa juga kalau untuk udah menggambar proyeksi, pokoknya tadi lupa satu ya, kita ada pada saat tadi kita tidak menentukan daerah potongnya, ini berarti dia hilang, kita tutup lagi. Oke. Berikutnya kita akan membuat garis referensi ya, misalnya ini, arahkan lurus ke atas. Oke. Jadi ini kita buat garis-garis bantu. Ini juga sama, arahkan ke atas. Kemudian berikutnya juga sama, ini kita arahkan ke atas. Kemudian klik kanan juga, ini sama, kita arahkan ke atas untuk referensi ya, untuk garis bantu. Kemudian klik ini juga sama. Ini juga sama. Jadi garis-garis yang berhubungan dalam proyeksi ini harus kita buat garis-garis bantunya. Kemudian untuk menentukan titik tengah, karena tadi diameternya 44, ini kita offset lagi 22 ya. 22, enter. Kita arahkan ini, klik garis bawah, arahkan ke tengah. Ini untuk menentukan titik tadi ya, titik tengah. Kemudian kita tinggal buat pertama ini toolbar circle. Ya. Klik titik pusatnya di sini. Lalu klik ya, batasnya di sini. Ini kita udah buat satu lingkaran. Kemudian berikutnya di sini kan 16 ya. 16. Kita klik lagi circle. Klik titik pusatnya di sini. Untuk memunculkan simbol intersection, tekan tombol shift lalu klik kanan mouse, pilih intersection, ya, klik, lalu kemudian tentukan di sini. Nah, kemudian berikutnya kita akan buat ya garis ya dengan awalnya di kuadran lingkaran, arahkan ke sini, lalu klik kanan, lalu kemudian kita tinggal copy, ya, pilih toolbar copy yang ini, klik garis lingkaran garis line ini, lalu klik kanan, tentukan base point-nya di sini, lalu hasil kopiannya. Oke, kita lihat ya, di sini kondisinya udah hampir lengkap ya. Kalau udah, berikutnya kita tinggal potong yang tidak perlu. Yang tidak perlu ini kita klik dulu batasnya, batas potong, lalu klik kanan. Ini kita hilangkan yang tidak perlu. Kemudian bagian-bagian yang nggak perlu juga ini kita delete. Ini juga kita delete. Kemudian ini juga kita delete, karena udah nggak perlu kan. Ini juga kita delete. Kemudian kita akan trim dengan batas potongnya 2 line ini. Lalu tinggal kita potong ini. Nah. Kemudian kita lihat ya. Berarti yang kurang kita tinggal membuat fillet. Yang di sini filletnya 22. Kita klik fillet. Ya, di sini masukkan ukuran filletnya 22. Enter. Lalu kita klik ini 1. Lalu klik 2. Dan pada saat
fillet pertama jadi, jangan langsung kita pilih yang berikutnya ya. Kita klik kanan dulu. Ya, klik kanan. Nah, sampai muncul lagi select first object, baru kita klik lagi. Udah, klik kanan lagi sampai muncul ini ya. Kemudian berikutnya di sini, yang berikutnya kan ini radiusnya 14 ya. Ini radiusnya 14. Berarti kita tinggal ubah di sini 14, lalu enter. Kita tinggal trim di sini. 2. Ingat, di sini di bawah kursor masih ada tulisan select object to create original length. Ini jangan kita klik ya, kita klik kanan dulu. Kemudian klik kanan sekali lagi sampai berubah menjadi select first object. Baru kemudian kita klik untuk sudut yang berikutnya. Udah, lalu klik kanan lagi, lalu klik enter. Tekan escape ya untuk keluar dari fillet. Kemudian kita akan memotong bagian yang ini. Kita klik toolbar trim, tentukan batas potongnya, lalu klik kanan, potong bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya garis yang sudah tidak kita perlukan kita hapus ya. Ini. Kita lihat di sini. Tinggal garis ini kita ubah layernya menjadi layer ini ya, AM3 supaya muncul garis putus-putus. Ya. Kalau udah, kita tinggal melengkapi center line dan center line cross. Klik di sini ya, pilih di center line cross, tentukan titik pusatnya, lalu di sini. Kemudian klik kanan lagi, ya, repeat arms and cross, tentukan titik pusat di sini, lalu tempatkan di sini. Kemudian kita klik center line, ini kita tempatkan dia di sini. Lalu ini juga klik lagi center line, ini kita perpanjang, tempatkan dia di. Oke, ya, kita lihat. Di sini sudah hampir oke ya. Tinggal ini, coba kalau ini dia terlalu kecil, ini bisa kita perpanjang juga. Ini kita dilihat dulu ya. Ganti center line cross, tentukan titik pusatnya. Oh, ini ada sedikit kesalahan. Ini tadi kurang geser sedikit ya. Ini coba kita move, klik, lalu klik kanan, titik pusatnya, titik awal di sini kita arahkan ke sini. Tinggal kita trim, klik batas potongnya, lalu klik bagian yang kita potong. Kemudian ini juga ada kelebihan ya. Ini kelebihan, ini kita trim. Tinggal hapus. Ya. Kondisinya kita cek lagi sampai benar-benar sudah oke. Kita cek sini, kita dilihat. Kita perbaiki tadi untuk center line-nya. Oke, ya. Lihat, tampak depan, tampak atas sudah hampir siap. Selanjutnya kita tinggal melengkapi untuk tampak samping. Kita offset lagi. Ya, kita coba buat garis bantu sini. Oke. Kita klik tadi line, buat garis bantu. Misalnya kita buat sembarang dulu sini. Kemudian juga kita klik ini. Kita buat sembarang dulu. Lalu kemudian kita coba offset ya untuk membuat jarak antara tampak depan dan tampak samping. Misalnya kita kasih offset 50. Oke, di sini. Lalu kemudian kita extend garis ini ya, tentukan batas extendnya ini, lalu klik kanan, lalu klik garis yang mau kita extend. Kemudian di sini lihat tadi lebar jarak dari sini ke sini kan 44 ya, sesuai gambar ya. Karena ini radiusnya R22, berarti diameternya 44. Kita offset di sini, offset, masukkan nilainya 44, klik ya. Oh, ada yang gabung lagi. Oke ya, kita buat. Selanjutnya setelah kita offset,
Kan ada bagian yang nggak perlu ya, itu yang kita potong. Ada yang gabung lagi. Oke. Oke, kita lanjut, kita klik toolbar trim, tentukan batas potongnya ini, lalu klik kanan, kita tinggal potong garis yang nggak perlu. Oke, ya. Selanjutnya kita tinggal membuat garis bantu ya untuk referensi gambarnya. Klik dari sini, lalu perpanjang dia ke sini, klik kanan, enter. Lalu kemudian klik kanan lagi, pilih repeat line, ini sampai ke sini, klik kanan. Lalu klik kanan lagi, pilih repeat line. Nah, sekarang yang ini. Sampai ke sini. Ya. Oke ya. Lalu kita buat garis bantu referensi untuk center line. Ya. Karena kan di sini ada menunjukkan lubang ya. Lubang dan bagian slot yang ini. Pertama-tama kita offset dulu untuk membuat diameter slot. Diameter slot ini kan dia jaraknya, ini kan 16 ya. Berarti kita harus offset radiusnya 8 kanan, 8 kiri. Berarti kita offset, masukkan jarak offsetnya 8, klik ini ke sini, lalu ini ke sini. Kemudian lubang ini tadi kan diameternya 22, berarti radiusnya 11 ya. Kita klik kanan, keluar dari offset, klik kanan lagi, lalu klik repeat and offset, masukkan sekarang jarak offsetnya 11. Klik garis tengah ini, arahkan ke kanan, kemudian arahkan ke kiri. Ya. Lalu klik kanan. Lalu kita pilih ya 4 garis ini, 2 kanan dan 2 kiri. Kita ganti dia layernya menjadi arm tree. Ya, oke. Ya. Kemudian ini garis yang nggak perlu ini kita trim, klik. Lalu klik batas potongnya, klik kanan, lalu kita potong, hilangkan yang nggak perlu. Oke, ada yang gabung lagi ya. Oke. Berikutnya, bagian yang ini kan kalau kita lihat dari samping ini kondisinya tidak tampak langsung ya. Makanya harus kita tampilkan garis putus-putus. Seperti kita klik garis ini. Lalu ubah juga layarnya menjadi arm tree. Ya. Kondisinya arm tree. Ya, lihat ini oke. Nah, berikutnya kita tinggal membuat garis referensi untuk sumbu. Klik. Tentukan ini 1, 2. Berikutnya kita tinggal menghapus garis referensi yang pertama tadi ya. Kemudian kita klik ya kursor, usahakan jangan kepilih garis sumbunya, tapi terpilih garis continuous yang sebelumnya ada, sebelum garis center line kita buat. Ini kita delete ya supaya nanti yang tersisa tinggal garis center line. Ya, lihat. Referensi di sini ini garis putus-putus sudah. Kemudian garis ini, bagian yang ini memang kondisinya karena kita lihat dari samping ini kelihatan langsung, tampak. Kemudian berikutnya untuk lubang, ini udah ya. Lubang, ini juga udah. Oke, kalau udah, berikutnya kita akan memunculkannya di layout. Ya. Ingat sebelum kita lanjut, ini kita save dulu seperti biasa. Save. Kemudian kita simpan yang namanya forward bracket ya. Kita simpan dia di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kan untuk tugas keempat. Masukkan sini tugas 4. Tugas 4 forward bracket. Ya, kita cek di sini forward bracket. Oke, kalau udah kita save. Oke, di sini sudah kita simpan, namanya sudah sesuai ya, forward bracket. Kemudian kita klik di tab layout. Ya, kemudian kita akan memunculkan di sini. Ingat ya, cara memunculkannya kita klik lagi M-View. M-View. Oke, ini klik.
Oke, belum ada yang gabung lagi ya. Sip. Kita klik ini area batas untuk view-nya. Ya. Seperti ini ya. Oke, ini udah muncul. Kita cek ya dengan mengklik area batas view. Kita cek skalanya. Ini kan skalanya 0,599. Kita ubah di sini. Kita setting ke 1:1. Kalau 1:1 terlalu besar, setting ke 1:2. Oke. Kemudian kita klik 2 kali di area view. Nah, sini kita atur view-nya ya, kita geser sedikit. Oke. Lalu kemudian di bawah di sini kan ada paper ya. Bagian paper ini kita di sini kan ada model nih, kita klik supaya berubah menjadi paper. Ya, kita klik 2 kali supaya berubah jadi paper. Jadi di sini udah tidak masuk ke area model lagi. Kemudian kita cek lagi area view-nya untuk memastikan bahwa skalanya 1:2. Udah, tekan escape ya untuk keluar dari mode terpilih untuk area view. Kemudian tinggal kita lengkapi dengan memberikan dimensi. Oke. Kita klik di tab annotate, lalu klik lagi power dimension. Oke. Ingat, karena ini garisnya bukan garis lingkaran, tapi garis line, berarti kan sambil kita baca di bawah kursor ada keterangan specify first extension line origin. Ini langsung kita pilih aja. Tuh. Tempatkan dia di sini. Oke. Enter. Lalu berikutnya kita klik lagi ya. Supaya dia sejajar ya, pastikan arahkan dia ke dimensi ini sampai garis dimensinya berubah merah. Kemudian ya, arahkan dulu ke sini, baru tinggal geser ke atas seperti ini. Berikutnya klik dimensi ini. Oke. Lalu ini dan ini ya, arahkan sini, baru geser ke kiri. Berikutnya ini sini, lalu ini sini. Oke. Sedangkan yang ini ke sini sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada jarak keseluruhan. Ini nggak perlu kita munculkan lagi dimensi ini, karena dengan ukuran tinggi keseluruhan kita udah bisa mengetahui berapa jarak ini. Kan tinggal kita kurangi ya, 52 dikurangi 20 tambah 16 ya. 20 tambah 16 kan 36. Berarti 52 dikurangi 36 ya sekitar 16. Ya. 16. Oke. Ini udah. Kemudian berikutnya kita tinggal klik ini ya. Sampai kita cek tadi dimensinya. Oke. Ini yang berikutnya, ini kita bisa munculkan di sini ya. Klik. Tadi ini. Oke, 1. Enter. Kita bisa munculkan sini. Ini dia agak lepas. Ini gimana cara mengepaskannya? Kita pilih dulu 2 dimensi ini. Lalu kemudian ini kita klik ya di sini. Lalu tinggal geser ke sini untuk membuat dia sejajar. Lalu kemudian kita klik ini. Oke, ini 16. Enter. Lalu kemudian
Kenapa sini malah 22 ya? Harusnya 44 loh. Oke, ini ada sedikit masalah. Coba kita buat yang sini. Empat kan? Jadi sambil cek juga ya, kadang di layout ini karena kita buat tadi ini skalanya 1:2, berarti kan ukuran di kertas ini kan setengah dari ukuran aslinya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dia muncul 22, berarti ada yang salah, harus kita perbaiki. Kemudian ini udah. Lalu kita akan buat di sini munculkan dimensi. Oh, ini celahnya belum ya tadi. Kita klik. Tempatkan di dimensinya di sini. 13. Lalu berikutnya kita akan mulai memberikan ukuran ya, yang skate yang berbentuk lingkaran. Ya, karena di sini di bawah kursor ini ada keterangan specify first extension line. Jadi hanya untuk memilih line. Sekarang kita klik kanan lagi, lalu klik enter supaya keterangan di bawah kursornya ada select arc atau circle. Baru kita bisa memilih kontur lingkarannya untuk memunculkan dimensi. Diameter 1. Klik kanan, enter. Sini. Jadi kalau misalnya kita memunculkan diameter radius 22, berarti jarak 44 ini nggak perlu kita munculkan. Tapi kalau misalnya kita munculkan 44, berarti radius 22 nya nggak perlu. Oke. Ada yang gabung lagi ya. Oke, lihat ya. Sambil kita cek dimensinya. Oke, oh tinggal satu lagi di sini belum, yang untuk radius ini belum. Klik kanan power dimension. Ya. Lihat keterangannya masih specify first extension line. Kita klik kanan, lalu klik enter untuk mengubahnya ke select arc supaya kita bisa memberikan dimensi untuk radius maupun busur. Ya, klik. Ya, enter. Ya, radiusnya udah. Juga udah. Diameter. Jarak udah. Kita sambil cek ya dimensi-dimensi lain yang belum diberikan. Sedangkan yang samping, ya, karena di sini sudah diberikan semua informasinya. Untuk tinggi, berarti boleh di bagian tapak kanan ini tidak kita munculkan dimensi, karena kan informasinya kan sudah ada. Lebarnya udah ada nih 44, ya kan? Munculkan. Kemudian lubang juga informasinya udah, ini juga informasinya udah. Jadi untuk tampak kanan nih boleh kita tidak berikan dimensi karena informasinya sudah ada. Paling kalaupun mau dikasih dimensi, di sini ada satu lagi kita tambahkan ya. Kan satu lagi klik power dimension, lalu klik ini sampai ke sini, ya, klik. Nah, lalu klik di move away, oke. Nah, paling penambahan seperti ini aja. Ya. Supaya apa? Supaya kan di sini ada informasi bahwa lubang ini posisinya itu berada di tengah-tengah dari jarak 44 tadi. Ya, lalu klik kanan, oke. Klik enter. Oke ya, lalu di sini kita informasinya udah dimunculkan ya. Di sini bisa kita tambahkan satu lagi kalau mau ini. Untuk jarak dari sini ke sini. Ini ke sini ini bisa kita tambahkan. Klik move away. Ya. Enter. Bisa ditambahkan seperti ini. Kanan. Ya, ukuran panjang total juga udah ada 124. Oke.
Oke, kalau udah, berarti kan dimensi untuk tugas membuat gambar proyeksi untuk komponen forward bracket sudah lengkap ya. Selanjutnya kita tinggal melengkapi keterangan di title blocknya. Jangan lupa kita cek lagi ya. Untuk mengecek dimensinya masih 1:2, tidak ada perubahan. Berarti di skala, klik di sini. Kita ganti 1:2. Oke. Kemudian untuk tanggal, kita klik. Sekarang kan tanggal 7 April ya. Di sini kita ganti tanggalnya 7 atau ini 07 lah. 07. Di sini bulannya April 2021. Kemudian judul gambarnya di sini forward bracket. Ya, Ctrl A, klik forward bracket. Jangan lupa ini kan tugas 4 ya. Tambahkan tugas 4 forward bracket. Di sini klik nomor gambarnya. Ctrl A, UDP strip 21 strip. Karena ini kan tugas 4, berarti T4 strip ini 01 ya. Ini sheet pertama. Kemudian di sini nama yang menggambar ya. Di sini nama yang menggambar. Ctrl A, misalnya RS. Kemudian diperiksa. Misalnya ya, yang memeriksanya. Kalau untuk mahasiswa nanti isi di sini nama dosennya ya yang meriksa. Kalau yang gambar nama mahasiswanya, yang meriksa nama dosennya. Kemudian yang menyetujui juga boleh nama dosennya kalau untuk mahasiswa ya. Karena di sini untuk latihan saya bisa munculkan misalnya nama kajurnya ya. Dosen A. Ya, lalu kemudian di keterangan kalau mahasiswa boleh di sini cantumkan NIM ya. Kalau misalnya keterangan lain bisa juga nih teknik mesin. Tapi kalau untuk mahasiswa di sini cantumkan NIM. Lalu file name, ini nama filenya ya. Nama filenya ya, di sini di file name tugas 4 forward bracket. Oke. Ya, nama filenya tugas 4 forward bracket. Oke, kalau udah tinggal kita edit di bagian tabel revisi. Ingat di sini nama untuk revisi 0 ini nama samakan dengan nama yang menggambar. Ya. Jadi nanti kalau yang menggambarnya ini mahasiswa, ketik nama mahasiswanya sendiri. Kemudian tanggal samakan dengan tanggal ya pertama kali gambar ini dibuat. Kan sekarang tanggal 7 ya. 07. Lalu bulannya 04. Kemudian di sini kan untuk perkuliahan. Jadi kita akan ganti keterangan di deskripsinya menjadi dikeluarkan pertama kali untuk perkuliahan. Oke. Dah ya. Kalau udah ya, gambar juga oke. Ini mungkin perlu kita geser sedikit. Kita klik 2 kali di area view ini. Lalu kita geser sedikit view-nya supaya dia berada di tengah. Lalu kemudian kita tinggal klik 2 kali di sini yang keterangan model ini, klik kanan supaya berubah menjadi paper ya. Ya, di paper. Udah ya. Kemudian supaya batas area view-nya tidak kelihatan, kita klik di tab ribbon bar home. Lalu di sini bagian layer. Di sini di layer Amviews kita matikan lampunya. Ya, di sini kan batas view-nya nggak kelihatan ya. Jadi ini oke. Udah. Kalau udah, berarti terakhir kita tinggal
Pertama kita save dulu, lalu kita print PDF. Jadi ingat, tugasnya dikirim dalam 2 file, yaitu file asli gambarnya yaitu format DWG dan format satu lagi PDF. Jadi kita print di sini. Kita print. Pilih nama printernya, misalnya di sini Doro PDF Writer. Klik paper size-nya, kita pilih yang A4. Lalu kemudian layout kita ganti ke window. Kemudian tentukan area window-nya, misalnya di sini. Ya, ini kita klik pertama ya, titik awal. Kemudian areanya titik akhir untuk menentukan batasnya sini. Nah, di sini jangan lupa drawing orientation ke portrait. Plot scale-nya ingat skala 1:1. Kemudian plot offset, centang di center the plot. Lalu klik di preview untuk melihat tampilan dia pada saat dia di print. Oke, ini kalau udah, lalu klik kanan, pilih plot. Kita tunggu. Nah, muncul sini, kita klik browse. Kita pilih ya lokasi penyimpanan filenya. Di sini tugas kuliah, ya sini ya. Masukkan dia tugas 4 portrait bracket ya. Lalu kita save. Lalu create, nanti akan terbentuk file gambar dalam format PDF. Oke. Kita tunggu. Biasanya muncul ya dalam tampilan PDF. Kalau enggak, ini bisa kita cek. Sini. Nah, muncul ya dia. Dalam file PDF-nya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Lihat gambarnya. Sudah jadi seperti ini ya. Ini tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas ya. Tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas. Jadi ingat tadi ya, untuk tampak samping kanan, kenapa tidak kita kasih dimensi? Karena lebar sudah muncul di sini. Jadi usahakan pemberian dimensi juga jangan double ya, kecuali memang ada untuk keperluan khusus yang untuk menjelaskan. Karena kalau misalnya tidak dimunculkan, informasinya kurang jelas. Kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau yang umum, kita jangan memunculkan gambar dimensi yang double. Karena yang lebar ini sudah diwakili di sini, berarti tidak perlu dimunculkan. Kemudian tinggi juga sudah diwakilkan di sini. Kemudian jarak dari sini ke sini sudah ada di ini. Celahnya juga udah ada ini ya. Kemudian juga untuk lubang, ukuran lubang juga udah ada kan. Ini dan jadi tidak perlu kita munculkan lagi. Cukup kita munculkan view-nya, cuma dimensinya tidak perlu kita berikan karena dia sudah diinformasikan di tampak depan dan tampak atas. Oke ya. Berarti kalau misalnya sudah selesai kita buat apa namanya file PDF-nya, ya berarti kita sudah punya 2 file ya. Pertama file DWG, ya file asli dari gambar ini. Kemudian udah file PDF-nya, berarti tugas yang harus kita kumpulkan ini sudah lengkap ya. Berarti kita tinggal nanti kalau mahasiswa sudah menyelesaikan ini tinggal mengupload jawabannya ini ke Google Classroom. Ya, kalau misalnya sudah lengkap ya kita buat, berarti pelajaran kita hari ini selesai ya. Jadi sebelum saya tutup ya untuk pelajaran hari ini, mungkin ada yang mau bertanya dari mahasiswa? Ada yang masih belum jelas? Gimana? Ada yang masih bertanya? Iya, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas. Jadi ini juga selama perkuliahan, ini video ini kan saya rekam ya. Nanti video ini akan setelah saya simpan, setelah saya upload di YouTube, nanti juga akan saya upload juga ke Google Classroom. Jadi mahasiswa bisa mempelajari ulang untuk materi perkuliahan kita hari ini. Oke ya, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka perkuliahan kita hari ini berarti sudah selesai ya. Jadi tinggal selanjutnya mahasiswa yang mengerjakannya untuk dijadikan sebagai tugas pertemuan kelima ini ya.
Dan saya tunggu jawabannya di Google Classroom paling lambat 1 minggu. Ya, jadi usahakan mahasiswa membuatnya jangan sampai lebih dari 1 minggu. Kalau misalnya ada kondisi khusus ya yang mungkin dia terpaksa harus mundur ya nggak apa-apa, tapi informasikan dulu ke saya. Jelas ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanyakan, berarti perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sekian. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di perkuliahan berikutnya, itu pertemuan ke-6 di minggu depan. Di akhir kata, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.